Salam sahabat kala. Kebun Raya Bogor atau Kebun Botani Bogor adalah sebuah kebun botani besar yang terletak di Kota Bogor. Luasnya mencapai 87 hektar dan memiliki 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan. Kebun Raya Bogor menyajikan hawa sejuk saat disambangi. Segarnya udara membuat siapa saja betah untuk berwisata. Jika ditelusuri lebih dalam, nantinya pengunjung akan menemukan sebuah jembatan berwarna merah. Membentang sepanjang 20 meter, jembatan ini sangat kontras dengan sekelilingnya. Sebenarnya, nama jembatan tersebut adalah Jembatan Gantung Hulu, tapi kerap kali disebut Jembatan Merah. Jembatan ini diberi nama Jembatan Gantung Hulu karena posisinya yang ada di hulu atau atas. Berdiri di atas aliran Sungai Ciliwung, siapa saja yang berada di atas Jembatan Merah bisa melihat bongkahan batu berbagai ukuran yang ada di aliran sungai. Suara gemericik air dan sejuknya udara juga akan bersatu. Selain kerap disambangi untuk sekedar menyeberang atau berfoto, Jembatan Merah juga punya mitos yang berkembang. Kabarnya, jika ada pasangan kekasih lewat jembatan ini, hubungannya bisa kandas. Ada legenda yang berkembang di Jembatan Merah. Alkisah, pada zaman dahulu ada noni Belanda dan pria pribumi yang menjalin hubungan. Sayang, hubungan keduanya tak mendapat restu dari orang tua. Karena hal ini, sang perempuan pun sedih dan bunuh diri dengan terjun dari jembatan. Dan sang kekasih pun menyusulnya. Cerita itulah yang berkembang hingga akhirnya muncul mitos tersebut. Kebun Raya Bogor sendiri menyimpan banyak misteri. Jembatan Merah salah satunya. Ramai terlihat makhluk goib di sana. Ada sosok tinggi besar, hitam, dan berbulu di sekitar pohon beringin sebelah jembatan. Di bawahnya, di sekitaran sungai, bocah goib riang bermain. Selayaknya kita, mereka ada dengan kisah dan ceritanya masing-masing. Di jembatan ini ada sosok perempuan yang kerap menampakkan diri, dengan sosok rambut yang panjang, yang menjuntai sampai ke tanah. Sosok ini cukup menakutkan bagi siapa saja yang melihatnya. Energinya tidak bersahabat, yang mengakibatkan banyak pengunjung merasa berat dan pusing saat melintas lokasi tersebut. Banyak yang menyebutnya sebagai kuntilanak merah. Bukan tanpa sebab, di Indonesia umumnya makhluk goib perempuan yang memiliki rambut panjang kerap disamaratakan sebagai kuntilanak. Padahal belum tentu. Dan pakaiannya yang merah juga karena warna jembatan yang identik dengan merah pula. Adapun asalnya, sosok ini cukup lama mendiami tempat tersebut. Makhluk yang tersingkir dari tempat aslinya dan menemukan tempat baru yang membuatnya betah. Tak heran jika hawanya panas dan tak bersahabat. Semakin banyak yang mempercayai mitos keberadaan dan kebenaran mengenai dirinya, yang tentunya dengan bumbu dramatisasi, semakin ia senang dan menikmati. Seperti halnya sejarah, begitupun kisah-kisah ataupun mitos tentang mereka. Semua orang bisa menciptakannya, baik dengan mengikuti arus yang ada ataupun menciptakan jalan yang baru. Begitulah bagi siapa saja yang datang ke Jembatan Merah ini dengan membawa serta cerita-cerita yang berkembang dan sudah tertanam di benak sedari rumah. Ketika di lokasi akan lebih merasakan keberadaannya dan meyakini kebenaran kisahnya. Tetapi sebaliknya, bagi siapa saja yang datang ke jembatan ini tanpa ia tahu mengenai cerita beserta mitos-mitosnya, ketika di lokasi akan merasakan hal yang biasa saja. Melihat jembatan tersebut sebagai arsitektur tua peninggalan masa lalu yang karena sudah tua terlihat kusam dan suram, yang secara alami membawa perasaan dan pikiran bahwa tempat itu menyeramkan. Terlepas dari itu semua, sosok perempuan ini sebenarnya bisa bersahabat. Ketika kita datang dengan niat yang baik dan tujuan memang ingin berwisata atau sekedar menikmati alam. Bukan hanya karena rasa penasaran dan ingin membuktikan kebenaran-kebenaran mitos tersebut. Seperti halnya kita, pasti tak nyaman dan kesal ketika ramai orang-orang bergantian datang ke rumah kita. Hanya ingin melihat kita sebagai orang lain atau memaksa kita mengaku sebagai orang lain. Karena mereka datang hanya karena satu alasan, yaitu rumor yang belum tentu benar. Sekali lagi, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Kendali diri tetap ada pada diri sendiri.
Makhluk apapun dari luar, termasuk khodam dan lainnya, hanya sebatas support. Besar kecil pengaruhnya, kuat lemah energinya, maupun tinggi rendah kedudukannya, semua bergantung pada apa yang diikutinya, yaitu manusia. Jika sahabat Kala menyukai konten ini, jangan lupa untuk di-like, komen, share, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya. Terima kasih.